Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 akan memaparkan kembali materi yang sudah diberikan oleh dosen pengasuh, yaitu tentang perencanaan pembangunan. Berikut penjelasan singkat dari kami. Pertama, studi administrasi pembangunan. Studi administrasi pembangunan pastinya ada sebuah perencanaan. Administrasi pembangunan ada beberapa dimensi, yaitu antara lain 1. Pendekatan proses, 2. Perencanaan, 3. Social planning. Mengapa perlu adanya perencanaan? Yaitu 1. Dari segi prospektif, yaitu dia ingin mencapai sesuatu. 2. Dari segi proses, agar pembangunannya teratur atau sistematis, agar alokasinya bisa lebih efisien dan bisa tepat sasaran. Yang berikut perencanaan dan perubahan sosial. Perencanaan adalah satu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan. Perencanaan bukan sekedar proses teknis, tapi perencanaan adalah imajinasi masa depan. Alur pikir perubahan sosial, yaitu realitas sosial dilanjutkan dengan tindakan dan proses perubahan sosial, kemudian kondisi ideal. Lingkup perubahan. Lingkup perubahan terbagi atas 2, antara lain 1. Mikro, yaitu individu atau komunitas. 2. Makro, sistem dan struktur. Kategorial perubahan sosial. 1. Perubahan terdiri atas cepat dan lambat. 2. Sifat terdiri atas linear dan siklus. 3. Hasil terdiri atas progres dan regres. Yang berikutnya, tipe-tipe perubahan sosial dari segi waktu dan ruang lingkup. Menurut Gerald Zaltman, terdapat 6 tipe perubahan sosial masyarakat jika dilihat dari dimensi waktu dan ruang lingkup perubahannya. Perubahan dapat diidentifikasi ke dalam 3 level perubahan, yaitu yang pertama level mikro atau individu, yang kedua level intermediate atau kelompok, dan yang ketiga level makro atau masyarakat. Pada level mikro atau individu, Gerald Zaltman mengungkapkan adanya perubahan tipe pertama, yaitu perubahan sikap dan perilaku individu, di mana dalam jangka panjang akan muncul perubahan tipe kedua, yaitu perubahan siklus kehidupan. Dalam hal ini, kelompok kami mengambil contoh kasus pengalihan fungsi lahan perkebunan kopi menjadi lahan perkebunan tanaman hortikultura di Kabupaten Ngada. Hortikultura di sini merupakan budidaya tanaman kebun dengan teknik yang modern. Contohnya itu seperti tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan obat-obatan. Dalam hal ini tentunya membuat masyarakat Ngada yang dengan adanya alih fungsi lahan perkebunan kopi menjadi lahan perkebunan tanaman hortikultura sehingga muncul berbagai penolakan karena masyarakat cenderung belum yakin atas ide baru yang diterapkan. Namun setelah masyarakat mengetahui hasil panen tanaman hortikultura tersebut, ide alih fungsi lahan mulai diterima dan diterapkan secara luas. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan sosial tipe kedua, yaitu perubahan siklus kehidupan, yang dimana dari sektor utama perkebunan kopi beralih fungsi pada sektor perkebunan tanaman hortikultura yang mencapai keuntungan lebih besar. Perubahan perilaku masyarakat muncul akibat proses adaptasi terhadap perubahan lingkungan mereka, di mana pada puncak adaptasi tersebut masyarakat memperoleh pemahaman terhadap lingkungannya. Yang berikutnya, pada level intermediate atau kelompok, terjadi perubahan tipe ketiga dan keempat, yaitu adanya perubahan normatif serta perubahan organisasional. Perubahan pada level ini terjadi perubahan nilai dan norma dalam suatu kelompok. Perubahan nilai akan berdampak pada pengukuran baru dalam menentukan stratifikasi sosial. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mendorong adanya perubahan organisasional, yaitu perubahan struktur dan fungsi kelompok dalam masyarakat. Sama halnya yang terjadi di Kabupaten Ngada setelah pengalihan fungsi lahan perkebunan kopi menjadi lahan perkebunan tanaman hortikultura, terbentuk kelompok baru, yaitu kelompok pembudidaya tanaman hortikultura. Kelompok tersebut sebagai pengontrol pengelolaan perkebunan hortikultura. Dalam hal ini, lahan perkebunan kopi bukan lagi menjadi sektor utama yang mengakibatkan kepemilikan lahan tanaman hortikultura menjadi sorotan dalam pengukuran stratifikasi sosial masyarakat di Kabupaten Ngada, karena sebagian besar stratifikasi sosial masyarakat berdasarkan atas kepemilikan tanah. Lahan tanaman hortikultura mampu mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang lebih baik. Dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan sekunder maupun tersier.
yang berarti meningkatnya pendapatan yang dialami oleh masyarakat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pada level makro, terdapat perubahan tipe kelima, yaitu adanya invensi, inovasi, revolusi, dan tipe keenam yaitu perubahan sosio-kultural. Perubahan tipe ini lebih menekankan pada perubahan yang berlangsung relatif cepat dengan cakupan yang lebih luas. Perubahan ini juga terjadi pada masyarakat di Kabupaten Ngada. Setelah alih fungsi lahan sudah berjalan, muncul berbagai macam kegiatan seperti pertemuan kelompok, penyuluhan, serta masuknya teknologi modern sebagai proses invensi. Dari proses invensi tersebut, muncullah ide baru atau inovasi dalam mengembangkan budidaya tanaman hortikultura. Masyarakat setempat, pemilik lahan tanaman hortikultura, mulai melebarkan sayap dengan memanfaatkan tanaman tersebut sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan dan memperoleh keuntungan dengan cara mengekspor hasil panen ke berbagai daerah. Baik, yang berikut tipe perubahan sosial dilihat dari sumber perubahan. Dalam tipe perubahan sosial ini, ada sumber kebutuhan akan perubahan yaitu dari dalam dan dari luar. Dan ada sumber ide perubahan yaitu dari dalam dan dari luar juga. Yang pertama, ada perubahan imanen. Sumber kebutuhan akan perubahan dari dalam dan sumber ide perubahan dari dalam juga. Yang kedua, ada perubahan kontrak selektif. Sumber kebutuhan akan perubahan dari dalam dan sumber ide perubahan dari luar. Yang ketiga, perubahan imanen yang induksi. Sumber kebutuhan akan perubahan dari luar dan sumber ide perubahan dari dalam. Yang keempat, perubahan kontrak yang diarahkan. Sumber kebutuhan akan perubahan dari luar dan sumber ide perubahan dari dalam. Di sini, kalau menurut saya, yang paling efektif untuk menciptakan perubahan di dalam masyarakat yaitu yang pertama, yaitu perubahan imanen, di mana sumber kebutuhan akan perubahan dari dalam dan sumber ide perubahan juga dari dalam. Artinya, kita harus mengerti dengan kondisi masyarakat akan kebutuhannya dari dalam wilayah kita sendiri. Dari situlah baru kita bisa mencari ide. Idenya juga dari dalam. Artinya, apa yang diinginkan oleh masyarakat, dari situlah ide yang didapat akan lebih efektif untuk dapat diadakan suatu perubahan di dalam masyarakat. Berikutnya, unsur penting perencanaan. Pertama, asumsi berbasis data. Yang kedua, penentuan berbagai alternatif. Yang ketiga, tujuan tertentu. Yang keempat, berbasis prediksi atau masa depan. Yang kelima, jangka waktu tertentu. Yang keenam, adanya kebijakan atau program. Yang ketujuh, bersifat terus-menerus. Yang kedelapan, dijalankan oleh manajer atau administrator. Kerumitan masalah. Ada 4 elemen yang terdapat dalam kerumitan masalah. Yang pertama, pengambilan keputusan. Untuk masalah yang sederhana, pengambilan keputusan yang diambil satu atau beberapa. Untuk masalah yang agak sederhana, juga diambil satu atau beberapa keputusan. Tetapi untuk masalah yang rumit, maka pengambilan keputusan itu banyak sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, alternatif. Untuk masalah yang sederhana terbatas, untuk masalah yang agak sederhana juga terbatas, tetapi untuk masalah yang rumit tidak terbatas. Yang ketiga, hasil. Untuk masalah yang sederhana, hasilnya pasti. Untuk masalah yang agak sederhana, hasilnya tidak pasti. Dan untuk masalah yang rumit, hasilnya tidak diketahui. Yang keempat, probabilitas. Untuk masalah yang sederhana dapat dihitung, agak sederhana tidak dapat dihitung, dan untuk masalah yang rumit tidak dapat dihitung. Dalam pembangunan, kenapa diperlukan perencanaan? Pertama, kebutuhan pembangunan lebih besar dari sumber daya yang tersedia. Kedua, agar efektif dan efisien serta hasil optimal. Ketiga, sehingga harus ada pilihan dari berbagai kemungkinan. Perencanaan sama dengan meramal masa depan. Peramalan adalah suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan atas informasi tertentu. Peramalan penting untuk 1. Menyediakan informasi tentang perubahan masa depan. 2. Mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap masa depan. Tipe-tipe dalam perencanaan. Yang pertama, proyeksi, yaitu
ekstrapolasi kecenderungan masa lalu, dan analisis paralel. Yang kedua, prediksi, yaitu asumsi teoretik serta menyusun penyebab dan konsekuensi. Yang ketiga, konjektur, penilaian informatif dari pakar tertentu, dan judgment,